Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast. Bersama saya Abiyu Arzak, inilah IPB Podcast Hari Florikultura 2022 Indonesian Floriculture Goes to International. Setelah 2 tahun tertunda nih Sobat IPB, Festival Bunga dan Buah Nusantara tahun ini kembali hadir dengan mengusung tema The Revival Spirit of Nusantara Flowers and Fruit. Potensi bisnis florikultura di Indonesia ini sangat dilirik di pasar internasional. Puluhan, bahkan ratusan varietas tanaman hias di Indonesia masih dapat dikembangkan. Dan ini merupakan peluang bisnis yang sangat besar dan menjanjikan untuk produk florikultura di Indonesia ke depannya. Terlebih, penggunaan platform digital yang sangat lekat dengan generasi Z dapat sangat membantu produk florikultura untuk menembus pasar internasional. Lalu, bagaimana sih bunga peluang bisnis florikultura di Indonesia untuk generasi Z? Untuk membahas hal ini, sudah hadir bersama kita 2 orang narasumber yang sangat keren dan sangat berpengalaman di bidangnya. Di sini sudah hadir Pak Anas, beliau merupakan owner dari PT Poktan Alamanda Sejahtera, sekaligus beliau ini merupakan eksportir tanaman hias yang sudah sangat berpengalaman ya Pak. Kemudian di sini juga sudah ada Ibu Novilia Agustina, beliau merupakan Kepala Bagian Toko Bunga di Agrowisata Merlimba Garden, Cisarua, Puncak, Bogor. Baik, sekarang saya langsung nanya dulu nih ke Ibu Novi. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Bu, Merlimba Garden ini wisata yang seperti apa sih Bu? Dan sejarah terbentuknya Merlimba Garden sampai saat ini nih bagaimana Bu? Baik, jadi Merlimba Garden itu merupakan tempat produksi tanaman hias dan juga tempat wisata untuk keluarga. Nah, kami berada di Cisarua, tepatnya di kilometer 87, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, berawal dari kecintaan owner akan produk hortikultura, maka tahun 1994 itu dibangun kebun sayuran dulu. Nah, setelah itu makin lama makin berkembang. Mulai dari tahun 2006 ada restoran, tempat mancing, tea walk juga bisa, dan macam-macam area untuk menunjang wisata keluarga. Baik, sekarang kita beralih dulu nih ke Pak Anas. Pak, sebagai pebisnis florikultura ya Pak, menurut Bapak potensi florikultura nanti di masa pasca pandemi ini bagaimana Pak? Terlebih kan 2020 yang lalu nih, itu bisnis florikultura ini sangat berkembang pesat Pak. Lagi naik-naik daunnya itu kayak tanaman-tanaman hias daun kayak philodendron, monstera. Menurut Bapak seperti apa nantinya Pak? Ya memang pada umumnya COVID apapun itu sudah drop ya. Iya, semuanya itu drop ya semua Pak, drop. COVID. Tapi alhamdulillah Gusti Allah waring, justru di saat yang bersamaan kami ada beberapa target buyer yang malah mengenjot itu. Akhirnya ya beberapa order yang itu kita bagikan kepada teman-teman eksportir yang ada di sekitar kami. Dan tentu korelasinya terhadap setelah COVID itu seperti apa? Itu makin menggeliat kurang lebihnya ke sana. Karena kur kami adalah tanaman Enidrakena ya. Jadi beda, bukan bunga potong atau daun potong, tapi adalah pot plant. Yang itu Drakena ini bahwa kita masih bisa bersaing bila dibanding dengan our competitor kita yang ada di Thailand dan China, termasuk Vietnam. Dan itu kami meyakini akan semakin menggeliat permintaannya. Jadi kita sekarang fokus bagaimana hulunya harus dipertahankan. Kalau soal market nggak masalah. Baik. Oke, sekarang saya mau nanya lagi ke Bu Novi nih Bu. Kira-kira apa nih Bu perbedaan yang dirasakan di Merlimba Garden sendiri? Perbedaannya, jadi jadi dari Merlimba Garden kan ada 2 produk. Iya. Ada pot plant dan ada bunga potong. Untuk bunga potongnya itu drop karena tidak ada dekorasi pernikahan, kegiatan di perkantoran juga libur, tapi dibantu dengan pot plantnya yang alhamdulillah itu tetap penjualannya tetap bagus, bahkan itu benar-benar di luar ekspektasi kami. Karena ke produksi tutup, toko bunga jalan, permintaannya banyak, harga otomatis naik ya. Iya. Karena itu permintaannya banyak, sementara produksi sempat stop. Produksi stop, itu harga naik, dan itu sempat kan ada di mana-mana semua jenis tanaman harga naik semua. Iya, naik semua. Bahkan tanaman-tanaman yang kayak sirih gading itu bahkan sampai naik ya, Bu? Semua jenis. Kaktus sukulen itu juga semua naik. Karena kalau kita beli lagi, kita produksi lagi, itu harga segini aja kita udah bisa
jual tinggi. Itu semua. Dan itu waktu masih pandemi, karena kan orang cari hobi di rumah ya, cari kesibukan di rumah. Nah kalau sekarang udah normal lagi, harganya juga sudah mulai standar lagi, dan bahkan ya yang baru-baru ini malah jadi cenderung turun. Iya, karena setelah Lebaran itu fokus ke sekolah, Idul Adha gitu, sekarang harganya untuk pot plant agak turun. Nah Bu, Sobat IPB ini pasti penasaran Bu. Tadi kan Bu Novi udah menyebutkan kalau di Merlimba ini yang dijual ini adalah bunga potong dan pot plant. Ya. Nah di Merlimba ini jenis apa saja sih Bu yang dijual? Jenisnya, kalau untuk bunga potongnya ada lili, hortensia, kala lili, dan daun potong, macam-macam. Anturing bunga juga ada. Kalau untuk pot plantnya macam-macam kaktus, sukulen, peperomia, philodendron, anthurium, seperti itu, macam-macam. Dan untuk marketingnya, penjualannya kita bagi dua. Kalau untuk bunga potong kami tempatkan di Jakarta. Kalau melting bar garden yang di Puncak itu khusus untuk ke pot plant. Iya, baik. Kemudian saya mau bertanya kepada Pak Anas lagi nih. Apa sih Pak kendala yang Bapak rasakan selama dari 2000 nih, tahun 2000 kan berdirinya, sampai sekarang bisnisnya ini ada kendala apa aja nih Pak? Kalau memang kendala, satu, kalau dihubungkan dengan bayar dulu ya, itu harus diamankan sistem pembayarannya. Kalau kami menerapkan kepada buyers, kalau non LC, kalau tanaman kan untuk sementara belum berani LC karena kontinuitasnya belum bisa terjaga. Paling satu kontainer 3 atau 4 satu bulan 3 atau 4 grup kita saja. Tapi kalau Sukabumi kalau dijumlahkan mungkin ada 35 kontainer kali 40 feet teman-teman Sukabumi, belum termasuk yang jurusan pesawat. Kaitan dengan untuk kendala kepada bagaimana membina, men-sharing kepada beberapa kelompok tadi, tentunya pola pikir berbeda. Itu terjadi dari Sabang sampai Merauke, pasti juga ada kendala. Maka ya jelas kita yakini sambil berseleksi alam, ya tentu kita seleksi alam ya, siapa yang tepat untuk bisa bergabung dengan kita, ya tentu akan berjalan. Kendala tentunya secara spesifik nggak bisa ditentukan juga ya. Iya. Yang jelas pasti ada kendala. Jadi tugas kita adalah menseleksi buyer tentang sistem pembayarannya, dan ada teman kita yang bagaimana menseleksi tentang kualitas dan continuity. Maka kami sekarang itu fokus bagaimana memperluas untuk hulunya dulu. Jadi lahan pertanian harus diperluas. Baik Pak, tadi kan kita udah bicara tentang potensi bagaimana florikultura ke depannya. Strategi untuk florikultura di Indonesia ini seperti apa Pak? Kan kita sama-sama tahu kalau florikultura ini harganya itu kondisi pasar sangat fluktuatif gitu. Kadang bisa melonjak tinggi, kadang bisa ambles gitu, rungkat ya harganya. Gimana Pak Anas dulu? Kalau kita lihat bahwa potensi tanah air kita ada 4 musim ya. Jadi segala tanaman landscape dan potland itu tersedia dengan baik. Kaitan potensi ke depannya insya Allah sangat luar biasa, masih tetap begitu. Seperti Ibu tadi bahwa kita tuh kontainer. Kenapa? Karena kita dari awal kita sampaikan bahwa bahan baku itu ketika di kebun tidak ada, kita liar di pinggir-pinggir jalan kita manfaatin, dan itu kita tidak membantai tanaman itu. Misalkan ada itu kita potong, dia tumbuh kembali. Jadi peremajaan sekaligus kita sentuh dengan virus cinta, maka dia akan menjadi devisa negara. Tentu juga memberikan manfaat buat masyarakat sekitarnya. Baik, sekarang mungkin ke Bu Novi nih Bu, gimana kalau menurut Bu Novi? Strateginya yang penting adalah inovasi kalau menurut saya. Jadi kita nggak terpaku, misal jual kaktus satu pot begitu aja. Tapi kita coba rangkai. Jadi kita inovasi, nggak cuma jual tanaman yang biasa-biasa saja, tapi kami kemas dengan cara yang lain. Berarti tanaman ini dikasih nilai tambah gitu ya Bu? Ada nilai tambahnya. Baik, ini Pak Anas, Bu Novi, kita udah berbincang cukup panjang nih dari awal. Apa sih Pak yang pengen disampaikan buat Sobat IPB yang pengen mulai bisnis florikultura? Oke, untuk Sobat IPB, jangan takut untuk memulai bisnis tanaman hias. Pasar masih terbuka luas, ikhtiar itu wajib. Mari bangkitkan bunga dan buah Nusantara Indonesia. Pasti bisa. Baik. Kemudian gimana nih Pak Anas? Sobat IPB, generasi Z yang luar biasa. Tentu ilmu kalian lebih komplit dibanding teman-teman petani seperti kami
dan pada umumnya. Maka manfaatkan ilmu dengan baik. Hanya saja perlu diketahui bahwa sesungguhnya rahasia untuk sukses itu tidak ada. Semua hanyalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Jadi ketika kita mulai satu usaha, maka kita harus persiapkan bagaimana menghadapi kegagalan. Berpikir, think the best, prepare the worst. Baik, makasih Pak Anas, Sama-sama. Bu Novi. Mungkin ini adalah penghujung ya di podcast kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan insight teman-teman Sobat IPB tentang florikultura Indonesia dan caranya untuk berbisnis ke luar negeri atau ke internasional. Demikianlah podcast Hari Florikultura 2022 kita pada hari ini. Saya Abiyu Arzak pamit undur diri. Jangan lupa stay tune di rangkaian acara Festival Bunga dan Buah Nusantara 2022. FBBN 2022, bangkitkan bunga dan buah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.